saudara. Shalom. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar Haleluya. biasa. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah online. Kita bersama, kita percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Amin. Amin. Dialah Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tetap Allah dan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Allah kita, Allah yang luar biasa. Mari kita tinggikan nama Dia. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku kepadamu ya Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Allahku dahsyat. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan himbauan pemerintah dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebarannya dengan meniadakan seluruh kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang. Oleh sebab itu, kegiatan kategorial dan bidang pelayanan GPPS Palu sementara ditiadakan. Kegiatan online akan diumumkan melalui grup-grup WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya dari kategorial maupun bidang-bidang pelayanan masing-masing.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan ibadah sekolah minggu GPPS Palu pada hari Minggu jam 4 sore yang disiarkan secara langsung melalui website www.gppspalu.org.id/tv atau melalui aplikasi YouTube GPPS Palu. Jangan lupa tekan tombol subscribe di akun YouTube GPPS Palu dan tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan ketika siaran sedang dimulai. Demikian info ibadah sekolah minggu GPPS Palu. Tuhan Yesus memberkati. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Demikian Warta Jemaat GPPS Palu, tetap bekerja dan melayani meskipun harus dilakukan di rumah saja. Jaga kesehatan, tetap hidup bersih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Engkau membawa kami, dan kami akan aman selalu bersama denganmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Atas kesempatan dan waktu yang kau berikan kepada kami, boleh memuji dan menyembah Engkau. Kau Allah kami, Allah yang agung. Kau Allah kami, Allah yang setia. Kau Allah yang selalu ada bagi kami. Setiap langkah demi langkah dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpuji kekal namamu ya Bapa, kami bersyukur. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah suluh bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Dan kami percaya kalau ketika Engkau menerangi jalan kami tidak akan pernah tersesat. Pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat itu ya Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah tersesat. Kami tetap melangkah, fokus, mengiring akan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang berkatakan pada saat ini adalah rencana Tuhan untuk kami boleh mengerti, pahami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tentu oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus, kami percaya kami akan mampu dan kuat untuk menjalani hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Segala rancangan kuasa gelap roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus pada seluruh jemaat GPPS Palu, dimanapun Bapak dan Ibu serta saudara sekalian berada yang mengikuti akan ibadah online ini, dan juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan anugerah lagi kepada kita dimanapun kita berada, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, baik dalam gedungnya maupun dalam gedung gereja, maupun juga di tempat di mana kita berada, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kami tak lupa akan menyambut akan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita akan doakan sebentar dalam minggu ini, yaitu saudara Jamie Yones, Viren Agatis Chandra, Ani Usu, Cynthia Indriani Sulwijaya, Sri Erna Puji Lestari, Yeni Anggriani, Yesekiel Wumbu, Kori Agus Musa, Daud Jiloi. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, menaikkan pujian syukur. Terima kasih buat kemurahan dan pengasihan Tuhan yang telah menambahkan usia mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini mereka akan semakin membawa mereka memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati juga dengan pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, patahkan, halaukan dari kehidupan mereka. Dan biarlah setiap pribadi mencapai rancangan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, maka saya mohon maaf karena harus menyampaikan firman Tuhan dengan berkacamata. Karena pesan dokter harus pakai kacamata dulu sementara. Puji nama Tuhan. Nah, baik, kita pasti masih mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam tahun 2020 ini, yaitu bekerjalah. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Hagai pasal 2 ayat yang keempat. Kita percaya bahwa tidak ada pesan Tuhan yang hanya disampaikan tanpa suatu tujuan maupun juga apa yang sedang kita hadapi. Tetapi adalah pesan Tuhan bagi kita termasuk dalam tahun 2020 ini untuk kita bekerja sebab aku ini menyertai kamu.
berbulan-bulan tema ataupun pesan Tuhan dalam tahun ini mulai dari awal tahun baru sudah disampaikan kepada kita. Dan saat yang sedang kita jalani hari-hari ini adalah merupakan suatu pengujian atas iman kita, apakah kita sungguh percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Dan jika kita meyakini itu, apakah kita tetap melaksanakan pesan Tuhan untuk bekerja. Nah, baik, berangkat dari tema ataupun pesan Tuhan tahun 2020 ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, hiduplah bijaksana. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu tentang hiduplah bijaksana. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Efesus pasal 5 mulai ayat 15. Pasal ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Berikut, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berikut, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan ayat-ayat yang saya berikan tanda ataupun garis bawah dengan warna putih atau warna yang lain. Nah, apa yang akan kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini? Mari kita mengikutinya lebih lanjut. Pertama-tama, khususnya sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah merupakan suatu pergumulan iman. Memang, setiap hari kita menghadapi berbagai realita hidup, dan itu akan menjadi yang namanya pergumulan hidup sehari-hari. Di situ kita memperoleh pengalaman, dan kemudian secara umum orang mengatakan itu adalah pengalaman hidup. Tapi kita sebagai orang percaya tidak hanya menganggap setiap realita peristiwa yang kita hadapi itu yang menghasilkan pengalaman hidup sebagai pengalaman hidup belaka. Tapi kita harus memahami bahwa setiap realitas hidup itu adalah tantangan iman dan merupakan pergumulan iman yang kemudian menghasilkan pengalaman iman. Mari kita lihat lebih lanjut. Ya, oke. Setiap orang akan menghadapi berbagai macam bentuk realitas hidup dari segala penjuru. Dimanapun kita berada, kita akan jumpa dan diperhadapkan dengan apa yang namanya realita kehidupan. Dan setiap realita kehidupan itu adalah pergumulan hidup secara umum, kemudian menghasilkan pengalaman hidup secara umum. Tapi kita sebagai orang percaya, setiap realitas hidup adalah tantangan iman dan merupakan pergumulan iman yang seharusnya menghasilkan pengalaman iman. Nah, oleh karena itu, mari kita merenungkan. Kalau kita tidak menjadikan pengalaman-pengalaman hidup ini menjadi pengalaman iman, maka akan membawa tiap orang akan menjadi pusing, gelisah, khawatir, kacau, dan tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, dan ia dipermain-mainkan dengan realitas kehidupan itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Mari kita renungkan suatu kebenaran yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Mari kita merenungkan akan kehidupan kita sejenak. Apa yang akan saya sampaikan adalah beberapa peristiwa sebenarnya
tidak perlu menimpa hidup kita kalau kita bijaksana. Ada rumah tangga yang hancur, yang sebenarnya tidak perlu terjadi kehancuran itu, kalau suami atau sebaliknya istri kedua-duanya bijaksana. Ada kegagalan dalam studi yang terjadi, yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ia bijaksana. Ada orang gagal dalam usaha bisnisnya, keuangannya hancur, bangkrut dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ia bijaksana. Bahkan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ada orang yang seharusnya tidak perlu sakit, tapi dia jatuh sakit. Kalau orangnya bijaksana, tentu itu tidak akan terjadi padanya. Hal yang sangat menyedihkan adalah beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru. Orang kadang-kadang berkata, kalau bukan kehendak Tuhan semuanya tidak akan terjadi. Itu memang benar. Kalau bukan kehendak Tuhan semuanya tidak akan menimpa kita. Memang benar, tapi jangan lupa bahwa ada kalanya justru kita melawan kehendak Tuhan dengan cara mencobai Tuhan, dan kemudian itu tertimpa pada kita hanya karena tidak bijaksana. Nah, disinilah perlunya kita membuat suatu perenungan untuk menemukan letak kekeliruannya itu ada di mana. Apakah kebenaran firman Tuhan menetapkan, ataukah karena kecerobohan, ataukah karena kita kurang bijaksana. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ya. Dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Dikatakan tadi pada tulisan yang pakai garis bawah warna putih itu, perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama bukan hanya sekedar melihat melongo, bukan. Memperhatikan dengan sesama bukan juga orang yang hanya melihat tanpa maksud tertentu dan kepingin mendapatkan sesuatu. Memperhatikan dengan sesama bukan juga mengelamun, melihat dengan pandangan kosong. Tapi kita tahu bahwa orang yang memperhatikan dengan sesama punya kemampuan membaca peta situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebab apa yang kita alami saat ini dalam kehidupan kita, maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan dikatakan tadi, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi Tuhan menginginkan supaya di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita punya kemampuan membaca peta situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Mampu membaca setiap realitas hidup yang sedang kita hadapi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Baik, kita lihat lebih lanjut. Memperhatikan dengan saksama itu juga artinya dia bisa melihat, mengetahui, mendapatkan dari perhatian yang saksama itu dengan nilai-nilai apa yang diperolehnya dari yang dia perhatikan itu. Ini sama dengan kalau orang melihat dengan teropong. Kenapa orang pakai teropong? Karena tanpa teropong dia tidak bisa melihat dengan saksama, artinya tidak bisa melihat sejelas-jelasnya. Apa peta situasi yang ada, situasi kondisi yang ada. Tapi dengan melihat teropong, ia bisa melihat sejelas-jelasnya situasi kondisi yang ada dan dia mendapatkan sesuatu di sana. Nah, mari kita renungkan. Nilai-nilai apa yang kita peroleh di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, nilai-nilai apa yang kita bisa peroleh
dari situasi kondisi yang sedang kita hadapi atau realita yang sedang kita hadapi. Nah, ini penting. Asalnya saya bantu. Nilai-nilai apa yang saudara peroleh? Yaitu kondisi real secara lahiriah. Apa itu kondisi real? Hal yang nyata terjadi secara lahiriah, hadir dalam kehidupan kita, realita tersebut. Kedua, kondisi real apa secara iman percaya? Jadi, kalau kita melihat secara real, ada satu masalah, ada satu peristiwa, ada suatu realitas yang kita hadapi. Kita lihat, kita alami, kita rasakan, mungkin juga kita komentari. Nah, nilai-nilai apa yang ada di sana? Secara lahiriah. Tangkap dulu ini. Yang kedua, nilai-nilai apa secara iman percaya sebagai orang percaya? Artinya, apa kata firman Tuhan terhadap realitas tersebut? Terhadap peristiwa tersebut. Apa? Yang disayangkan oleh karena umumnya kita menjalani hidup kita hanya rutinitas. Kita tidak memperhatikan dengan seksama kehidupan kita yang kita jalani. Kita tidak memperhatikan dengan seksama peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak memperhatikan segala apapun juga yang menyangkut kehidupan rohani dan iman kita. Jadi, kapan kemudian menjadi perhatian serius? Orang mulai mengambil perhatian serius ketika mengalami musibah, menghadapi malapetaka. Padahal kita tidak menunggu hal itu terjadi dulu. Tiap hari kita jalani hidup kita, kita sudah bisa mengambil nilai-nilai apa yang ada di sana, baik secara lahiriah, baik secara iman percaya kita. Mari kita lanjut dan kita belajar lebih jauh. Dikatakan bahwa setiap orang yang hidup, khususnya orang percaya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan kamu bodoh. Tahu apa ini orang bebal? Orang bebal itu bodoh punya bodoh. Lebih parah dari orang bodoh. Nah, ini yang membuat orang percaya turut dipermainkan dengan masalah-masalah hidup, dengan realitas yang ada di dalam kehidupannya. Dan tentu saja berawal dari tidak bisa membaca peta situasi kondisi secara real, dan dia tidak temukan apa-apa, baik secara lahiriah, baik secara iman, maka dia pun menjadi orang yang bebal. Kadang-kadang orang salah mengerti. Bebal ini bukan kepala batu, ya. Tetapi bebal ini adalah orang yang paling bodoh dan terbodoh. Itu bebal, ya. Nah, kenapa? Karena kondisi yang seperti ini, kalau kita hidup di dunia akhir zaman seperti sekarang, yang seperti inilah yang akan dipermainkan oleh masalah-masalah di dalam kehidupannya. Makanya Tuhan tidak menghendaki kita dipermainkan dengan situasi kondisi yang ada. Olehnya Tuhan berkata, jangan kamu bodoh, tetapi seperti orang arif. Nah, gimana itu yang bodoh itu? Yang bebal itu tidak dapat dan tidak mau berpikir panjang, analisanya dangkal. Ya, makanya tidak bisa membaca peta. Tidak tahu harus berbuat apa. Baik, renungkan ya, ini urut-urutannya. Setelah tahu harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah tahu melakukannya karena sudah diajar, tidak tahu bagaimana memulainya. Semuanya menjadi tanda tanya. Inilah kehidupan orang bebal. Makanya
di dalam kita menjalani kehidupan kita, kalau kita tidak bisa membaca situasi kondisi peta atau peta situasi kondisi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan kita tetap tidak mau berusaha untuk memahami dan mengerti, maka akibatnya adalah kita jadi orang bebal yang akan ditimpa dengan masalah kita sendiri. Ya, baik, kita lanjut. Amsal 9 ayat 6 berkata, apa? Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Jadi kalau kita tidak perhatikan baik-baik perkataannya, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau piara itu kebodohan, berarti mati. Nah, inilah. Jadi situasi kondisi sekarang ini, kita tidak bisa menjadi orang yang bebal. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang Tuhan sampaikan lebih lanjut? Tuhan berfirman lebih lanjut, secara rohani kita memahami. Ya, tadi kondisi real tentu masing-masing beda-beda setiap saat dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, realitas-realitas tersebut. Tetapi yang jelas secara iman percaya kita, Roma 8 ayat 28 berkata, iman kita bisa membaca itu situasi kondisi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang percaya mengamenkan ayat ini. Bahkan sebagian orang percaya coba menghibur imannya dengan ayat ini ketika sedang menghadapi akan masalah di dalam kehidupannya. Apa itu yang dia hadapi dalam kehidupannya? Nah, yaitu ketika ia ditimpa dengan segala dalam beberapa masalah peristiwa dalam hidupnya, ada yang cukup rohani berkata, oh saya tahu di balik semua ini ada maksud Tuhan. Padahal jawaban dia belum punya. Dan yang terjadi juga dia tidak tahu. Tidak bisa memahami. Tetapi ini sudah jadi bahasa mimbar, bahasa kesaksian dari banyak orang yang melakukan, yang mengucapkan seperti ini. Nah, memang ini adalah firman. Dan firman itu adalah ya dan amin. Tapi sejauh mana iman kita itu menangkap nilai-nilai ilahi di dalam ayat ini. Iman bukan hanya sekedar ucapan bibir. Dan iman juga bukan kata-kata suhesti supaya kita disuhesti untuk supaya iman kita mulai muncul. Tidak. Tapi kita tahu bahwa iman datang dari mendengar firman. Nah, oleh karena itu, jika kita mengimani dan kita memahami akan ayat ini, seharusnya apapun yang sedang kita hadapi, seharusnya kita sudah tahu apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Oke, mungkin bagi sebagian kita menganggap terlalu sulit untuk didalami. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan yang sederhana. Perhatikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti tidak ada sesuatu yang perlu kita persoalkan tentang kesanggupan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang campur tangan Tuhan dalam segala macam bentuknya, tentang kesembuhan yang Tuhan bisa berikan, tentang perlindungan yang Tuhan bisa berikan. Kenapa? Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti seharusnya karena kita sudah memahami ini, tidak ada alasan bagi kita untuk kita diintimidasi, ditekan, diteror oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan segala macam yang negatif-negatif itu dalam situasi kondisi apapun. Memang secara manusia lahiriah itu ada pada setiap orang. Tetapi iman kita menangkap nilai-nilai ilahi dari setiap peristiwa itu, bahwa Tuhan sedang melakukan yang baik bagi kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oke, kita beranjak lebih lanjut lagi. Berikut. Dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu satu hari 24 jam. Dan dalam 24 jam itu disebut hitungan waktu. Nah, Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kita tahu setiap kita ada waktu untuk istirahat, waktu untuk bangun, waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, waktu untuk kemudian istirahat kembali dan seterusnya. Artinya perjalanan kehidupan kita yang berada dalam garis waktu ini, ketentuan-ketentuan waktu ini, dan pergerakan hidup kita yang berada di dalam ruang waktu ini, Tuhan menghendaki supaya kita pergunakan waktu yang ada. Berarti ada saatnya tidak ada waktu. Nah, kata tidak ada waktu ini juga sering menjadi istilah di dalam percakapan-percakapan, dalam kalimat-kalimat argumen, waktu tidak cukup, tidak ada waktu, dan lain sebagainya. Nah, mari dalam situasi kondisi yang ada sekarang, Tuhan menetapkan supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bijaksana, mempergunakan waktu yang ada. Nah, sekarang kalau bicara pergunakan waktu yang ada, mari kita renungkan. Dulu kita pernah menjalani kehidupan kita mulai dari pagi sampai malam, bekerja begitu rupa, dan kita sering juga pakai istilah dikejar-kejar waktu. Kita juga sering pakai mengejar waktu. Ya, jadi itu semua membuktikan bahwa manusia hidup pergerakannya berada dalam ruang waktu dan sudah dipatok dengan waktu. Oke? Dan kita mengeluh, kenapa? Banyak pekerjaan yang belum selesai, waktu sudah selesai. Banyak pekerjaan yang sebaliknya juga demikian. Waktunya, karena waktunya sudah dipatok, maka kita harus bekerja tergesa-gesa untuk mengejar waktu. Itu istilah-istilah. Nah, sekarang ini kondisinya sangat berbeda. Dengan kita sedang menghadapi situasi kondisi yang juga melanda seluruh dunia termasuk negeri kita. Dengan hadirnya COVID-19 atau virus corona ini, kita diminta supaya kita itu tinggal di rumah. Please stay at home. Ya, bayangkan, bukan cuma stay at home, ada lagi please. Kata please itu biasa dipakai memohon. Mohon kiranya tinggal di rumah. Sekarang jadi persoalan.
Biasanya orang kalau kerja sekian lama, 1 minggu ada yang kerja 5 hari, 6 hari, ada juga pekerja harian pasti 7 hari dalam 1 minggu. Dan apabila ada hari libur, senangnya luar biasa. Luar biasa. Itu tanggal libur, apalagi adalah sudah libur, ada lagi istilah libur nasional, tambahan tanggal merah. Senang luar biasa. Nah, sekarang malah kita disuruh meliburkan diri. Disuruh libur. 14 hari, tambah lagi 14 hari, tidak tahu apa tambah lagi atau dikurangi. Luar biasa. Betul-betul banyak sekali waktu diberikan bagi kita. Kita libur saja hari Sabtu, aduh rasanya Sabtu Minggu atau weekend, rasanya tidak cukup. Makanya dia masih banyak, sebagian dia masih curi-curi waktu lagi datang-datang terlambat di kantor. Nah, dia tidak tahu kalau hari Senin itu upacara bendera. Diserap di luar kasih diri dihukum. Nah, ini dia. Ya, terlambat. Biasanya juga saya pernah masuk di salah satu kantor, main pakaian seragam di kantor itu. Sampai lewat dari ruangan-ruangan. Luar biasa itu pakaian-pakaian seragam itu. Lagi sedang main catur. Aduh, luar biasa. Pancuri waktu ini dengan pancuri tulang. Nah, pernah juga saya temu orang-orang pakaian seragam kantor. Ada di warung kopi ngerumpi di situ. Bicara cerita kosong. Nah, banyak waktu mereka curi. Banyak waktu mereka korupsi. Itu. Nah, sekarang disuruh tinggal di rumah. Please, mohon. Luar biasa ini ya. Kalau dulu kita orang minta izin, ya, selain cuti, libur, ada kalanya ada urusan yang sangat tidak bisa dihindari, kita minta apa? Minta izin di kantor. Nah, coba tidak pakai bahasa please, tapi mohon, kasihan ini. Tolong. Kalau bisa saya minta izin, ini anak sakit atau apa dan lain sebagainya. Ini tidak, please tinggal di rumah. Luar biasa. Nah, jadi mari kita juga menangkap hal ini secara bijaksana, baik secara kehidupan lahiriah, baik secara iman. Anjuran kita, saya tidak usah ulangi dengan mendetail, tetapi jelas kita tahu bahwa anjuran untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah adalah anjuran supaya kita tidak mengalami kejangkitan dari virus corona. Kita juga tidak menjadi penyebar daripada virus itu kepada orang lain. Sehingga lebih aman untuk memutuskan mata rantai ini, maka tinggallah di rumah. Nah, sekarang dengan terlepas daripada bicara lebih lanjut tentang virus, mungkin saya tidak usah terlalu banyak bicara di situ karena hampir semua tiap hari, tiap saat, tiap menit di televisi, di radio, di mana, di mana-mana. Di seluruh penjuru bumi termasuk negeri kita. Orang bicara soal virus, orang bicara soal COVID, orang bicara soal korban mulai jatuh lagi, orang bicara soal ada lagi yang ini dan lain sebagainya. Oke, jadi itu sudah cukup media massa yang memberitakan, yang penting itu dari sumber yang resmi. Tapi sekarang kita mau merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya mau menyapa saudara-saudara yang stay at home. Ada bikin apa di rumah? Banyak waktu. Bermain gadget, bermain game, bermain medsos. Itu tujuannya kita disuruh
stay at home, akhirnya kita share lagi itu yang berita-berita hoax dan lain sebagainya. Yang paling menyakitkan adalah orang sudah dalam situasi kondisi yang seperti ini. Bukan cuma hoax untuk berita-berita bohong tentang virus, tapi adalah guyonan-guyonan baku sedu yang menyakitkan hati tanpa mempertimbangkan penderitaan keluarga korban. Banyak sekali itu lelucon-lelucon corona yang ada di dalam postingan-postingan. Wah, kalau tidak rasa sayang itu HP ku banting-banting sampai hancur-hancur. Ya, nah ini yang sudah terjadi. Di mana perasaannya? Ketawa lagi dia. Nah ini jangan-jangan saudara juga salah satu di antaranya. Berhenti ya, jemaat GPPS Stop. Kami sudah menyampaikan beberapa kali seruan, 3 kali. Jangan pernah memposting berita apapun termasuk corona kalau tidak mencantumkan sumber beritanya. Sumber daripada berita itu. Stop. Ya, lebih baik buka Alkitab baca atau kirim ayat. Selalu cuma itu. Lelucon. Dan lagi lelucon, sebelah kiri tak kurus-kurus waktu belum stay at home. Waktu stay at home, tak gode-gode, tak pompa dia sampai 25 kilo. Keluar orang terkenal, kurus, bangka, ya, bukan cuma bangka ke depan, bangka kiri kanan. Nah ini, ya, jadi tidak usah kita seperti itu. Nah nanti kita akan tahu. Nah sekarang mau tanya sesuai firman. Karena itu kita bisa nilai rohani apa yang kita bisa tangkap dari stay at home. Apa nilai rohaninya untuk iman kita? Secara nilai lahiriah berhenti, tetap di rumah. Oke. Tapi apa? Apa yang kita harus lakukan? Nah, yang pertama, berdoa. Berdoa. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tuhan berkata, berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita renungkan. Bukankah COVID-19 ini sampai sekarang tidak ada yang tahu dan belum menemukan akan vaksinnya, penangkalnya, obatnya? Hikmat Allah perlu kita peroleh dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan roh hikmat akal budi. Supaya dapat ditemukan ini. Dan itulah seruan, itulah firman Allah berkata, berserulah kepadaku. Mari umat Tuhan di negeri ini, umat Tuhan di kota Palu, umat Tuhan di seluruh negeri ini, Indonesia, untuk berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab. Memberitahukan kepadamu hal besar yang tidak kau ketahui. Bukankah ini adalah hal besar? Bukankah hal ini juga hal yang tidak kita ketahui? Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan dan berdoa, maka Tuhan akan membukakan. Hikmat akal budi akan diberikan kepada para medis, tenaga medis, dan semua orang-orang yang sedang mengadakan riset untuk ini. Dan Tuhan akan memberikan dan membukakan apa yang kamu tidak tahu dan tidak terpahami. Dan perkara yang besar ini akan diberikan oleh Tuhan. Makanya kita perlu berdoa karena ini di luar kemampuan manusia lagi. Puji nama Tuhan. Saya percaya seruan ini kiranya akan menggugah hati kita untuk bukan hanya berdoa terlindung dan lain sebagainya, tapi kita perlu supaya ada vaksin yang sudah dapat ditemukan obatnya untuk menolong setiap pribadi. Puji Tuhan. Berikut, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berdoa. Kita berdoa di rumah, berdoalah. Ya, berdoa. Berikut, berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jaga?
Amsal 28 ayat 9 berkata seperti ini. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Mari kita pahami. Berjaga-jaga berarti kita melaksanakan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan. Ada hukum Allah yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Ada hukum Allah yang hadir di alam semesta. Ada hukum Allah yang hadir dalam pemerintahan. Semuanya sudah ada hukum-hukumnya. Maka kita harus melaksanakan. Saya kasih contoh, ya. Kita tahu bahwa hukum-hukum Allah yang ada di dalam Alkitab, siapa yang melakukannya, maka dia diberkati. Siapa yang tidak melakukannya, ia mengalami kutuk dari Allah. Sederhana, ya. Dan kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, yang disayangkan ini termasuk kita umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya. Ada yang sangat memahami hukum Allah dalam Alkitab, tetapi mengabaikan hukum Allah dalam alam semesta yang hadir dan ditetapkan oleh Tuhan secara alamiah, sederhana. Ya, kita tahu setelah sekian lamanya, maka ditemukanlah satu hukum yang kita tahu bahwa air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ditemukanlah hukum yang kemudian diketahui yang disebut sebagai gravitasi bumi. Setiap benda tidak akan jatuh ke atas tapi jatuh ke bawah. Ini hukum Allah yang ada di alam semesta. Hukum di mana saja kita bisa temukan dan tidak ada yang bisa melanggar. Kalau kita mau coba melanggarnya, kita binasa. Coba berdiri di atas pinggir jurang dan buang diri ke bawah, mati. Ya. Iblis menyuruh Yesus saja tidak mau melakukan itu. Nah, jadi kalau kita melanggar hukum Allah di alam semesta ini, juga sama, kita akan binasa. Sudah tahu kolesterol, makan sate bak, ya mati, stroke, dan kemudian mati. Saya pernah diajak diajak pergi makan gulai kambing dan sate kambing di Jakarta. Saya ikut, dan apa yang terjadi? Sementara kami menunggu dihidangkan, teman saya menunjuk orang yang lagi antri karena ini sangat rupanya terkenal antri. Dan saya lihat salah satu yang orang antri itu satu om yang sudah tua, tangannya sudah stroke sebelah kiri, tapi dia masih antri sate kambing. Jadi saya bilang, oh mungkin dia tunggu yang satu stroke lagi, dua-dua baru dia berhenti sate kambing. Ini contoh, berarti melanggar hukum Allah di dalam yang ada di alam semesta. Sama juga situasi kondisi yang ada sekarang. Beberapa hamba Tuhan membingungkan kita. Mereka saling serang satu dengan yang lain. Ada karena apa? Saling serang satu dengan yang lain oleh karena ada yang tidak beribadah di dalam gereja, ada yang ngotot tetap, bahkan ada yang turun dari mimbar memeluk jemaatnya. Ini konyol, ya. Dan kemudian kita sendiri tahu bahwa belakangan ini sekian daftar nama hamba-hamba Tuhan yang telah pulang ataupun juga telah meninggal oleh karena COVID-19 ini. Jadi kita bukan tidak ada perlindungan Tuhan. Jangan memiliki iman-iman yang konyol. Iman itu bukan hanya sekedar jawaban doa, bukan. Ya. Iman itu adalah ketaatan tanpa syarat. Itu iman. Termasuk mentaati hukum Allah dalam alam semesta. Ada di mana-mana hukum Allah dalam semesta. Begitu juga ada hukum Allah yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam satu negara yang
diatur oleh pemerintah. Jadi sangat jelas, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Makanya ada orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa ada banyak pendeta mati dengan corona? Katanya biar minum racun maut tidak mati. Nah ya kan Tuhan tidak suruh. Makanya kita perlu bijaksana. Sekali lagi, hiduplah bijaksana. Supaya kita bisa memahami. Kita jangan cara-cara ekstrim yang tidak karuan. Ya, yang tidak disuruh Tuhan kita lakukan. Yang sudah melanggar hukum Allah. Padahal ada di mana-mana. Olehnya kita memahami, perlu memahami akan hal ini. Ya, baik. Yang ketiga, apa yang dibuat di rumah? Berkarya. Tinggal di rumah bukan berarti berdiam diri, bermalas-malasan, tambah jadi gode, tak karuan, dan tidur-tiduran, serta bermain medsos. Melainkan berkarya. Jadilah produktif di rumah dan dari rumah. Ya, saya ingat anak saya Gloria. Beberapa tahun yang lalu, saya baru tahu bahwa walaupun ia bekerja, tapi dia tidak perlu harus hadir di tempat pekerjaan. Dia kerja di bagian IT, dan di situ saya tahu, oh rupanya ada juga perusahaan yang tidak usah masuk kantor ya. Iya Pak, ada. Jadi bagaimana kalau meeting? Kami meeting melalui telekonferensi. Itu jauh sebelum corona. Jadi itu sudah bertahun-tahun yang lampau. Jadi sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, bukan mana. Nah, ini ujian bagi kita semua. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah bukan berdiam diri. Nonton TV, kacang satu toples, ya asam urat datang satu toples, ataupun nonton TV, kemudian kerupuk melinjo satu toples, habis ya besok langsung juga seret kaki asam urat. Nah bukan untuk itu, bukan untuk berleha-leha kita tinggal di rumah, bukan untuk juga bermalas-malasan. Ada teman saya telepon, saya cari, tidak ada, terus tiba-tiba telepon, kenapa tidak diangkat? Akhirnya saya telepon ulang-ulang sampai akhirnya diangkat. Rupanya yang angkat telepon itu istrinya. Oh, Pak Tua tidak ada Om. Pak Pendeta tidak ada. Jadi di mana? Oh, Pak Pendeta ada di kantor. Oh, saya bilang, oh ini tidak benar ini. Ya mungkin dia tidak mau kerja di rumah, dia bilang pergi di kantor. Sampai di kantor dia tidur di kantor. Bagus itu, ya. Nah, jadi ini ujian bagi kita. Di rumah gampang, sama dengan perkataan firman Tuhan tadi, yaitu apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi secara realita, mari kita lihat mari kita petah situasi kondisi ini. Barulah kita bisa temukan, oh terlalu banyak pekerjaan di rumah yang belum selesai, yang sudah lama terbengkalai karena kita banyak keluar rumah karena tugas dan lain sebagainya. Nah sekarang disuruh tinggal di rumah, kerja dan kerja itu, ya. Perhatikan, baik ibu-ibu maupun juga remaja-remaja putri, coba perhatikan itu di rumah apa yang perlu dikerjakan. Bapak-bapak, nyong-nyong, ya pemuda-pemuda, putra-putri remaja, lihat di rumah apa yang mau dikerjakan. Kesempatan kita kerja di rumah, selesai badai corona ini, rumah semua jadi gagah, sudah jadi bagus, bersih. Nah, rupanya kita memang ini diajar oleh Tuhan hidup bersih. Ya, bayangkan. Untuk pegang hidung saja mesti taruh sabun, cuci tangan pakai sabun dulu. Dulu tidak, korek tampak lain dia langsung korek telinga masuk semua. Ya, sekarang tidak. Nah, jadi hidup bersih, hidup rapi, teratur, termanage dan lain sebagainya. Nah, mari lihatlah nanti masing-masing sekarang di rumah sejak tatkala saudara mendengar ini pemberitaan firman,
mulai itu mata buka, lihat itu semua, seluruh sampai di sudut-sudut rumah, sampai di sudut-sudut yang terkecil. Mana yang mau dikerja? Apa? Jangan ada baju yang sudah 1 loyang, 2 loyang, sudah tertimbun ditumpu di situ, belum dibersihkan, belum dicuci-cuci. Nah, sekarang saatnya ya bapak-bapak juga dan lagi ibu, dan selain daripada mengerjakan tugas-tugas yang ada di kantor yang kita kerjakan di rumah, juga kita kembali ada kesempatan membenahi rumah. Sebenarnya saya mau kasih lihat, saya punya foto bacet, tapi tidak bagus karena saya bacet di tembok halaman, tidak pakai baju. Jadi tidak bagus saudara lihat, kayak batarsan. Tetapi saya punya foto itu. 50 meter harus saya cat. Bukan 50 meter, 58 meter harus saya cat. Sampai sekarang belum selesai. Dan kesempatan bacet, bangun pagi bacet dulu. Dicicil. Nah sekarang mari kita lihat apa yang kita bisa kerja. Ya. Nah oke. Ya. Jadilah produktif di rumah dan dari rumah. Tetap sehat dan produktif saat bekerja dari rumah saat pandemi corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari. Mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu yang sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena
segala pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan tetap atas umat-Mu, atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah baca firman-Mu, kami sudah belajar dari firman-Mu, dan biar ini kami tidak abaikan, tetapi sungguh kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami benar-benar bisa hidup bijaksana. Memahami, dapat memetakan situasi kondisi yang ada. Dan juga mempergunakan waktu yang ada. Tidak tetap tinggal bodoh, tetapi kami boleh menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif. Terima kasih Bapa di sorga, dan selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong kami, karuniakan roh hikmat akal budi, pada saat kami boleh melihat situasi kondisi apapun yang sedang ada di depan kami sebagai realitas dari hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong kami dengan roh hikmat untuk langsung dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dari situasi kondisi yang sedang kami hadapi di setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami percaya di balik segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Teruslah berkarya Tuhan dalam kehidupan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Jadikan kami orang-orang yang taat hukum Allah dimanapun ada. Biarlah itu menjadi kesukaan kami untuk kami mau lakukan. Berkati seluruh jemaat GPPS Palu dan semua yang mendengar siaran online ini Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, biarlah lawatan Tuhan atas mereka. Beri pertolongan, kemurahan, pengasihan-Mu. Tuhan tolong kuatkan iman mereka, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, negeri kami, dan pemerintah kami, Republik Indonesia. Memberkati akan negeri kami Tuhan. Kirimkan pasukan malaikat-Mu keliling wilayah negeri ini. Kiranya pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis atas wilayah ini Tuhan. Dan biar Roh Kudus bekerja dengan kekuatan kuat kuasa Allah. Kiranya Tuhan menghalaukan dari negeri kami segala bencana malapetaka dan secara khusus untuk COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihalaukan dari negeri ini. Pagari akan negeri kami Tuhan. Dengan pagar api berkeliling daripada hadirat Allah. Memberkati bangsa kami. Berkati presiden kami. Bapak Presiden Joko Widodo, wakil dan seluruh menteri-menteri dan semua aparat yang terkait di pusat, di daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai di desa dan dusun-dusun. Semuanya Tuhan kiranya karuniakan roh hikmat akal budi. Berkati akan masyarakat kami Tuhan. Menjadi masyarakat yang patuh melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Bagi seluruh jemaat GPPS Palu dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi dalam kemurahan dan pengasihan-Mu daripada segala yang jahat, daripada segala malapetaka. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya. Tutup bungkus dalam kuasa darah, pagari dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan, biar kami tetap terpelihara di dalam kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan semua pemirsa dimanapun berada, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.